pada Kamis yang lalu, alhamdulillah. Begitu juga dengan hadis urutan nomor 2 yang Nabi SAW mengatakan fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinakumul wara'. Ketahuilah bahwasanya keutamaan ilmu lebih utama daripada ibadah. Maksudnya ilmu juga ibadah. Tapi yang ingin Nabi SAW diberatkan adalah kalau ada orang berilmu lalu dia ibadah dengan orang beribadah tanpa ilmu, tentu akan sangat jauh perbedaannya. Berapa banyak di antara kaum muslimin suka sholat di masjid, tapi tidak tahu tentang fikih sholat itu sendiri. Safnya masih mencang-mencong, masih ada jarak. Mereka tidak mau menjalankan sunnah Nabi SAW. Imamnya sudah ingatkan, istawu wa tadilu, tarasu, luruskan, rapatkan, tapi masih ada saja celah-celahnya. Karena mereka suka ibadah tapi tidak memahami masalah ini. Dan Nabi SAW mengingatkan, misal contoh dalam hadis beliau, ketahuilah bahwasanya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala syaitan-syaitan bisa masuk dalam saf sebagaimana anak domba masuk di kumpulan domba-domba dewasa. Maka luruskan, rapatkan, jangan berselisih, maka Allah akan buat hati kalian pun berselisih. Sebagian ulama hadis mengatakan, orang kalau faqih dan faham masalah ini, tidak akan mungkin dia biarkan ada jeda antara kaki dia dengan saudaranya muslim di sebelahnya, agar jangan masuk syaitan dan akhirnya membuat dia dan saudaranya tidak khusyuk dalam sholat. Tapi berapa banyak ahli ibadah, suka ibadah tapi tidak paham masalah itu. Kita lihat tata cara sholatnya, dari takbiratul ihram sampai salam, juga tidak berdasarkan sunnah Nabi SAW. Sholat sudah sekian tahun, tapi diterima sama Allah atau tidak, Allahu a'lam. Sementara kata Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Dari takbiratul ihramnya, sampai sujudnya, sampai rukunya, dan salamnya semuanya sesuai gerakan Nabi SAW. Begitu juga dengan bacaan-bacaannya, contohnya misalnya. Dan sekian banyak ibadah yang mungkin orang suka baca Quran, tapi tidak mempelajari tajwidnya, makharijul hurufnya, sehingga mereka beda sekali antara orang yang alim, faham, dengan orang yang tidak faham. Nah ini yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Dan kita tutup pada Kamis yang lalu adalah sabda Nabi SAW, dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'. Dan saya kembali ingatkan, al-wara' adalah level tertinggi dalam agama kita. Al-wara' definisi sederhananya adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk mengerjakan apapun yang sunnah sehingga yang wajib pasti terjaga. Tidak akan kita temukan orang yang wara' meninggalkan satupun dari sunnah Nabi SAW walaupun dianggap sederhana. Begitu juga dia akan selalu meninggalkan yang makruh sehingga yang haram akan jauh lebih dijauhi. Maka level ini hanya bisa diraih kalau orang terus sibukkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk sekarang Bapak Ibu sekalian hadis ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 69 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabi dunya, naffasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا خفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa memudahkan orang yang dalam keadaan sulit, di sini maksudnya terlilit utang, niscaya Allah akan memudahkan untuknya di dunia dan juga di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke surga untuknya. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah, Al-Quran, dan saling mengkajinya di antara mereka, melainkan para malaikat akan meliputi mereka atau hadir bersama mereka,
ketenangan turun kepada mereka, serta rahmat menaungi mereka. Dan Allah menyebut dan membanggakan mereka di depan para malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat atau menolongnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Al-Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat keduanya. Inilah hadis mulia teman-teman sekalian yang merupakan prinsip dasar seorang muslim dalam bermuamalah, dalam mengisi umur-umurnya selama di dunia. Jangan luput Bapak Ibu sekalian dari hadis-hadis mulia seperti ini. Usahakan kita sibuk terus untuk bisa mengisi dengan apapun yang baginda Nabi SAW sarankan kepada kita. Dan ingat, innamal a'malu binniyat. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, semua amal sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu niat ingin menjadi orang baik, Allah mudahkan. Bapak Ibu niat ingin menjadi orang jahat, Allah mudahkan. Bapak Ibu niat ingin sholat malam, ingin sedekah, ingin hafal Quran, ingin menguasai ilmu agama, ingin bakti sama orang tua, Allah mudahkan. Bapak Ibu tidak mau silaturahim, tidak mau taat kepada Allah, atau bahkan selalu membuka pintu-pintu maksiat, tetap berzina, mabuk, judi dan segala macam, Allah mudahkan juga. Bahkan tingkat level tertingginya adalah orang yang mau beriman pada Allah SWT, yakin keberadaannya dan patuh, Allah mudahkan. Dan siapa yang mau kufur, Allah mudahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, Allah mudahkan. Silahkan, Allah berikan kelapangan bagi dia. Dan siapa yang mau kufur, maka Allah pun mudahkan bagi dia. Ingat Bapak Ibu sekalian, isi waktu-waktu kita dengan yang terbaik. Allah akan mudahkan sesuai dengan yang kita niatkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi SAW, semua dimudahkan sesuai dengan yang dia diciptakan dari yang maksudnya yang dia inginkan. Kalau tadi misalnya Bapak Ibu ingin, waktu saya kan sebelum kita hadir subuh tadi, karena niat Anda dari malam mau hadir sholat di sini, Allah mudahkan Anda bangun. Tapi ada di antara saudara kita mungkin satu kompleks sama kita, tadi malam dia tidak niat mau bangun, maka mungkin sekarang dia masih tidur di rumahnya sesuai dengan niatnya. Maka kontrol niat kita baik-baik, ini penting sekali. Kita akan masuk membahas faedah pertama dari hadis ini yang mulia sekali. Sabda Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang sibuk menghilangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Secara letterlet kita sudah bisa paham hadis ini sebenarnya, tapi kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Menghilangkan kesulitan di sini artinya apa saja, kata ulama hadis, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Hal yang kecil misalnya, dia hanya butuh sedikit diberikan saran. Misal dia datang kepada kita lalu mengatakan, bagaimana pendapat Anda, bagaimana pendapatmu tentang ini misalnya. Pernikahan, pekerjaan, ya, jabatan, pindah rumah, apa saja. Mungkin hanya hal yang kecil, hanya minta saran mau beli merek sendal tertentu, pakaian tertentu. Mungkin bagi dia kesulitan untuk memilih hal itu. Dan dia berharap kita memberikan saran. Ini sudah satu kesulitan walaupun kecil. Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi dia sesuatu yang besar. Dan lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu kesulitan kecil itu akan membuat kita ditolong oleh Allah kesulitan pada hari kiamat. Padahal kita tahu teman-teman, di hari kiamat kesulitan yang paling sederhana itu yang paling berat dan bahkan lebih berat daripada kesulitan yang paling berat di dunia. Jadi luar biasa. Hanya dengan memberikan ide, memberikan saran, memudahkan urusan, itu sudah cukup membuat masalah kita yang nanti di hari kiamat, kurangnya amal saleh karena kurang khusyuk, kurang ikhlas misalnya, ya, atau kita sempat terlintas riya, amal-amal saleh kita berkurang, dosa kita banyak, kita butuh pertolongan, maka di saat itu kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari orang yang terdekat, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, pembantu di rumah, teman-teman yang juga terlibat dalam membantu kita sebagai staf di perusahaan misalnya, siapa saja, maka mudahkan semua apapun yang merupakan kesulitan mereka. Saya berapa kali ketemu dengan orang, saudaraku seiman, dia memiliki masalah ini sudah sekian tahun. Allah Azza wa Jalla mudahkan datang kepada kami lalu bertanya, menurut Ustaz bagaimana?
Saya waktu itu cuma menjawab saja, menurut saya atau menurut kami seperti ini Pak. Tiba-tiba dia mengatakan, iya Ustaz, kok saya tidak terfikir. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan melalui kita, asal kita tulus. Dari mana kita tahu teman-teman, mungkin satu jawaban kita ini membuat permasalahan mereka sekian tahun selesai. Ada suami istri yang sudah selesai permasalahannya hanya karena semua ada sehat. Ada anak sama orang tua, jadi baik hubungannya. Ada warisan terbagi dengan benar. Ya, ada banyak perkara-perkara yang terselesaikan. Mungkin juga ada saudara kita muslim difitnah di kantornya. Lalu dia tahu kalau Anda dekat dengan atasannya, dia minta supaya Anda memberikan pertolongan Anda. Tapi betul dia dalam kondisi benar, dia terzalimi. Lalu Anda cuma sekedar menelpon dan membahasakan baik-baik kalau sebenarnya kejadiannya seperti ini dan ini buktinya. Kemudian dia kembali bisa kerja. Ini satu kesulitan yang juga terpecahkan. Dan sekian banyak hal-hal yang sebenarnya kita tersibukkan dengan masalah ini. Berarti dari sini kita juga ambil sebuah benang merah Bapak Ibu sekalian. Kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Memang kita hidup berbaur dengan orang-orang. Berbaur ini adalah kita mendukung perbuatan baik mereka dan kita menjauhi atau mengingatkan perbuatan buruk mereka. Kita memecahkan perkara-perkara mereka. Kita membantu apa yang kita mampu bantu. Maka itu akan melipat gandakan pahala dan balasan pada hari kiamat nanti.